Sudah kelihatan gambarnya? Sudah Pak, jelas. SMK Raja saya Pak ya? Iya Pak. Iya Bu. Oh iya, iya oke. Ya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke kelas dulu ya. Setelah datang, saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, semoga hari ini dan sampai seterusnya kalian tetap diberikan kesehatan, semoga bisa mengikuti pelajaran hari ini hingga selesai. Terus yang kedua, minta tolong untuk ketua kelasnya Anissa untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita akan dimulai. Silakan Anissa untuk mengisi doa dulu. Ya, halo Anissa. Memori aja Pak. Oh iya. Ya, kemudian setelah doa, saya absen dulu ya satu-satu. Mulai dari Anissa ada Lukman ada, Robi ada, Dwi Budi ada, Haryanto ada, Susanto ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk semua. Oke. Terus sebelum Bapak menerangkan materi program dasar mesin simulating, kita mengingat minggu lalu yaitu mengenai pengenalan bagian-bagigian dari alat utama dan juga kontrol ya. Kemarin lalu itu kita bahas mengenai bagian-bagian nama-namanya. Nah, sekarang untuk hari ini yaitu mengenai kelanjutan dari yang Bapak sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai program dasar mesin CNC milling ya. Terus sekarang untuk tujuan pembelajarannya yang pertama nanti itu dari dasar program mesin presensi ya, itu nanti siswa itu dapat merinci bagian-bagian program mesin presensi. Kemudian peserta didik dapat menguraikan program yang digunakan dalam mesin presensi. Sebelum Bapak menerangkan, di sini ada video yang nanti kalian akan lihat ya. Jadi video ini adalah pembukaan dari pengenalan program dasar sederhana mesin presensi. Ini saya nyalakan. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah dipahami? Nah, jadi yang disampaikan tadi di video itu adalah memang pengenalan program dasar yang nanti kita akan praktekkan di mesin CNC ya. Kemudian yang Bapak terangkan ya dari video tadi, saya terangkan lagi, saya ulangi lagi supaya nanti anak-anak mungkin masih belum paham. Saya jelaskan secara singkat materi yang paling penting saja. Yang pertama nanti ada sistem metode program ya. Jadi nanti metode program di CNC itu ada dua. Yang pertama adalah absolut. Sistem absolut adalah metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau dijadikan referensi utama semua ukuran. Jadi seperti ini, ada rumah, ada pabrik, ada stadion, kantor. Kalau mau ke pabrik itu hitungannya dari rumah. Kalau mau ke stadion itu jarak dari rumah ke stadion. Kalau mau ke kantor itu jaraknya dari rumah ke kantor. Jadi semua kemanapun asalnya yaitu dari rumah. Itu sistem pemrograman dengan absolut. Kemudian sistem metode pemrograman yang kedua dengan incremental, yaitu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah. Yaitu terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Berarti kalau rumah ke pabrik 10, kalau dari pabrik ke stadion 12 kilo, bukan dari rumah ke stadion. Kemudian stadion ke kantor juga 18 kilo, tidak dari rumah ke kantor. Jadi incremental itu mau langkah selanjutnya sebelumnya itu yang dibuat jaraknya, bukan awal pertama kali dia jarak yang awal, settingan awal. Itu untuk sistemnya. Sekarang yang selanjutnya
kode. Berarti nanti di sensi itu ada kode-kode yang nanti kalian harus pahami ya. Jadi G-codes itu, ini yang saya ambil beberapa ya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang nanti kita sering pakai itu yang akan di sini. Yang pertama ada G00, yaitu gerak lurus tanpa penyayatan. Berarti dia bergerak, nggak perlu menyayat. Kemudian ada lagi G01, gerak lurus dengan penyayatan. Kemudian ada lagi kalau ingin berputar, dia menggunakan G02. Itu untuk yang searah jarum jam. Kemudian yang G03, dia gerak berputar berlawanan jarum jam dengan penyayatan juga. Kemudian nanti yang kita gunakan untuk posisi awal yaitu kita pakai G54. Jadi posisi awal pisau itu kita gunakan G54. Kemudian kalau menggunakan sistem absolut, bisa diketik pada awal program, bisa menggunakan G90. Kalau ingin incremental, itu bisa menggunakan G91. Kemudian untuk M-code, yaitu yang pertama ada M03, jadi kalau kita menyalakan mesin secara jarum jam, ya, atau proses penyayatan, kita mengetik M03 ya. Kalau M04 berarti putarannya berlawan jarum jam. Ya. M05 program berakhir, kemudian M08 colon on, dan M09 itu colon off. Jadi kalau penyayatan diusahakan colonnya nyala ya. Tuh. Kemudian ini ada latihan program absolut yang tadi di video sudah dijelaskan ya. Jadi anak-anak nanti dilihat ya, nanti kita akan membuat sedikit latihan program, jadi membuat huruf sederhana seperti ini huruf H, yang nanti ada beberapa titik A, B, C, D, E, sampai F, kemudian mengangkat lagi dan kembali. Ya, ini nanti latihan programnya seperti itu. Nah, seperti ini. Contoh program huruf H dengan sistem absolut. Ya, nanti anak-anak diberikan benda ya, dengan ukuran kurang lebih panjangnya 50, lebarnya 50, dan tebalnya kurang lebih 15 mili. Ya. Jadi nanti untuk pemrogramannya encode, jadi seperti ini, ada G54, itu penetapan posisi awal, X-5 itu bendanya menjauh dari benda ke kiri, min Y5 itu ke depannya, Z-nya 5 di atasnya, G90, absolut, G00, gerakan tanpa penyayatan. Nanti ada M03, dia menggunakan putaran secara jarum jam, S1000 berarti spindle-nya 1000. Kemudian semuanya seret, nanti bisa dipahami lagi ya sampai yang terakhir M30 program berakhir, M05 spindle berhenti. Ya, jadi di sini ada titik-titiknya juga. Ini untuk yang absolut. Kemudian ada lagi latihan, ini juga ada yang menggunakan sistem incremental. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan sistem yang tadi ya. Kalau di awalnya sama programnya, hanya beda nanti di penempatan. Nah ini mohon maaf ini 91, nah, keliru. Jadi kita menggunakan G91, jadi dia menggunakan sistem incremental. Penggunaan X, Y, Z-nya pun juga berbeda dengan absolut tadi. Jadi yang digerakkan itu jarak yang sebelum dan sesudahnya. Jadi anak-anak bisa dipahami, kalau nanti bisa masalah bingung bisa ditanyakan. Apa? Kemudian, ini contoh hasil dari program yang sudah diinput tadi ya, walaupun masih disimulasikan. Ya, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti kita menggunakan kontrol Siemens numerik 808D yang kita punya di sekolah. Excel itu sudah masuk. Nah, untuk yang saya terangkan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, karena kan kalau ada, silahkan tanya. Hasil cetak nomor Kalau sudah jelas, bisa, nah ini saya bagi kelompok, biar kalian bisa menganalisis ya. Kelompok pertama, ada Wahyu, Lukman, Heru. Kelompok kedua, ada Dwi Budi, Rahmat Arif, Anissa, dan Asep. Kelompok tiga, Helmi, Kuswanto, dan Arianto. Kemudian, nah, tugas kelompok ini menganalisa. Nah, tadi kan menggunakan huruf H. Sekarang ada sedikit perubahan bentuk saja, jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi dari program huruf H tadi untuk bisa dianalisa ke program huruf M ini dengan menggunakan sistem absolut dan juga incremental ya. Jadi anak-anakku yang sudah saya bagikan kelompok tadi, mohon didiskusikan dulu ya. Nanti Bapak beli waktu kurang lebih 15 menit
untuk didiskusikan. Kemudian jangan lupa ini sudah ada tabelnya. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa mengetik programnya di sini semuanya. Ya, nanti saya kasih di LKPD, kan sudah ada itu semuanya. Jadi anak-anak ngerjakan, diskusikan dulu, kemudian dianalisa dengan sedikit perubahan bentuk ya menjadi huruf M tadi. Itu kira-kira dari kelompok 1, apakah ada yang bisa ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3? Kalau tidak ada, bisa dipresentasikan ke depan ya. Saya minta tolong dari kelompok 1, bisa dipresentasikan. Kalau sudah, mungkin dari kelompok 2, kelompok 3 bisa diberikan saran atau tambahan atau gimana, atau ada yang kurang. Dan juga nanti kelompok 2, kelompok 3 juga seperti itu. Sebelum, kalau sudah semuanya, karena waktu ini sudah habis, Bapak mereview ya hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bahwa CNC itu program yang dimana, karena ini masih kelas 11 ya, jadi nanti kalian itu masih dasar ya, nanti kalau kelas 12 kalian sudah menggunakan software Mastercam ya, karena ini masih kelas 11, jadi kalian belajar dasar dari programnya dulu ya, membuat G-code sama M-code tadi dengan huruf yang sangat sederhana dengan sistem absolut dan incremental. Jadi nanti kalau kalian sudah bahas masalah Mastercam, kalau udah kesalahan program, kalian dasarnya tahu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kelanjutannya ke jenjang berikutnya, itu kalian minimal sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan. Misalkan kalau ada kesalahan, itu kalian pasti bisa menyimpulkan sendiri. Mungkin anak-anak ada yang mau tanya atau bisa menyimpulkan. Kalau merasa ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan ya lewat Bapak. Sudah ada? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum Bapak akhiri, ya, Anissa bisa memimpin doa dulu, karena pembahasan kita sudah berakhir. Mungkin Anissa, mana Anissa? Memimpin doa dulu ya. Ya Pak, itu ya. lagi ke belakang mungkin Ya. saya wakili ya, saya wakilnya. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran dan pulang bersama-sama, marilah berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wahyu atas pimpinan doanya. Bapak ingatkan nanti langsung pulang, tidak usah mampir ya. Yang tugas tadi jangan lupa minggu depan dikumpulkan, kan tadi sudah dipresentasikan, jadi minggu depan silakan dikumpulkan dan membahas materi ke depannya ya. Oke, sampai ketemu lagi, sampai sehat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh, sorry. Sudah Pak, cepat Pak. Seperti Ya, ini bukan 20 menit, 15 menit. Siap. Iya, ya. Jadi komentar saya karena saya tidak dengar penutup, jadi saya tidak bisa komentar penutup. Pak, siapa lagi nih? Pak Tri ya. Ya Pak. Pak Tri Sugiharto. Di tujuannya ini cuma satu saja Pak ya. Satu aja untuk, kan ini satu pertemuan pertama ya? Ya, aksi kedua pertemuan aksi pertama. kedua pertemuan satu, oke, mengerti. Ya. Berarti di tujuannya itu hanya peserta didik dapat merinci bagian-bagian program mesin presensi. Hanya itu saja kan? Dia belum praktek, belum? Belum Pak, belum. Dia Pak. belum bikin program ya, belum kan? Nanti di pertemuan dua atau gimana? Oke, baik. Belum. Jadi saya tangkap dengan baik itu. Rinci tadi Pak. Ya, kan nantinya kan ada kalau di RPP Bapak itu kan 3 nantinya yang tujuannya apa yang dia mau laksanakan, yaitu menyusun pembuatan program kan? Ya, menyusun. Nanti ya dia akan itu kan belum masuk di sini atau bagaimana? Ini masih dia sudah menyusun Pak, sudah mulai menyusun Pak. Nanti sudah mulai menyusun Pak. Ada di LKPD nantinya. LKPD-nya ada Pak, sudah menyusun. Nah, LKPD itu sudah menyusun ya? Sudah menyusun Pak. Berarti teorinya yang diberikan tentang fungsi-fungsi daripada
nomor apa? Ya, Nomor kode, ya, angka kan, GM Kode, itu ya. angka ya, kodenya kan itu sudah dijelaskan. Ya fungsinya gerakannya apa kan? Iya, Pak. Ada nomor itu. Nah nantinya ini di pertemuan kedua uji coba program dan melakukan eksekusi program itu kan nanti di pertemuan kedua ya, kan uji Iya, coba. Pak. Coba nanti di pertemuan kedua, Pak. Nah, berarti Bapak melaksanakan pertemuan pertama adalah discovery learning, Iya, discovery. kan? Dan nantinya yang kedua adalah PJBL ya. Iya, PJB. Di pendahuluan sudah mengucapkan salam, bertanya kondisi kelas. Oke, ini kan ini urutan yang usually biasa dilakukan, doa, kemudian persepsi, presensi ya kan. Info mengenai materi sebelumnya itu harus ada dikemukakan. Kemudian pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di inti ini saya hanya tangkap sebagian, ada Bapak melakukan pemutaran video walaupun hanya prememori, tapi jelas Bapak melakukan itu. Kemudian interaksi antara guru dengan peserta didik harus ada. Bapak jelas menyampaikan ke mereka, walaupun dia tidak jawab tidak apa-apa Pak. Contoh program tentang mesin CNC, bertanya saja ke mereka. Kemudian problem statement-nya yaitu mengidentifikasi bagian program ya, mesin fry CNC. Kemudian meminta ke mereka untuk melihat bagaimana kode-kode program itu yang sebenarnya yang terjadi dengan mengarahkan dia ke mencari di internet ya, begitu ya. Kemudian data collection-nya Bapak membagi kelompok. Tadi terjadi nggak? Bapak sudah bagi ya? Nah, oke. Dengan membahas materi bagian program. Nah, di fase keempat ini Pak, di RPP Bapak tidak jelas apa yang dilakukan. Hanya secara umum saja. Nah, ini harusnya di RPP diperbaiki lagi. Dijelaskan di situ apa yang dilakukan di fase keempat ini. Ya. Itu saja karena saya tidak dengar penutupnya tadi. Ya, terima kasih Bu Risma. Iya, Pak. Ya, Pak Tri, dari saya hanya ke tujuan dulu. Tujuannya dulu mungkin bukan sih, kita sudah dituntut untuk HOTS, jadi hati-hati nanti penggunaan kosa katanya. Kemudian yang lainnya tadi sudah sama Pak Irfan, saya langsung ke penutup. Penutup tadi Pak Tri tidak mereview pembelajaran, padahal ada di RPP, tidak direview ulang Pak. Kemudian tidak menyampaikan materi minggu depan. Langsung doa tadi Pak. Jadi ya, begini, kalau mau melakukan itu ujian nanti UKIN dicatat. Ya, ini kan umum semua, artinya harus dilaksanakan itu pembuka dan penutup itu sudah baku gitu, Jadi betul. Dilatih ya, Bapak melatih diri untuk itu, artinya sudah jadi kebiasaan nantinya. Untuk bisa melakukan ya. Nah, yang masalahnya kan yang berbau itu kan intinya saja, di intinya itu pelajaran. Ya Pak Tri ya. Iya, itu Pak. Oke. Iya. Kita skors dulu. Kita lanjut di pukul 1:45 ya. 1:45 ya. 1:45 kita on lagi. Iya, Pak.